Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Nila Zaraul Fauziah dengan NIM 241440065 dari Teknik Instrumentasi Kilang kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester jaringan komputer. Saya merangkai rangkaian routing statis DNS dan FTP. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan topologi yang saya buat menggunakan topologi hierarkis 3 lapis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Core layer yang terdiri dari server PT atau server 0 yang berfungsi sebagai pusat layanan jaringan, kemungkinan menyediakan layanan DHCP, DNS, dan layanan server lainnya. Kemudian yang kedua, distribusi layer yang terdiri dari 2950 strip 24 switch null, yaitu switch agregasi yang menghubungkan berbagai segmen jaringan. Kemudian router 1 PT, router 1 dan router 3 merupakan distribusi yang menghubungkan antar segmen dan melakukan routing antar VLAN. Kemudian 1841 router 1 dan router 2 berfungsi untuk segmentasi jaringan. Kemudian bagian yang ketiga ada access layer yang terdiri dari WRT300N wireless router 0 yang mengakses poin untuk koneksi wireless, yaitu pada laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Kemudian yang terakhir terdiri dari 2960 strip 24 TT switch yang mengakses koneksi kabel. Nah, saya memilih rangkaian ini karena manajemen IP address yang efisien, mudah menambah perangkat baru tanpa perlu mengkonfigurasi IP manual. Kemudian yang kedua, kemudahan troubleshooting pencatatan alokasi IP dilakukan otomatis oleh DHCP server. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas konfigurasi jaringan. Kemudian langkah kerja yang pertama adalah kita masuk ke server PT. Kita masuk ke desktopnya, kemudian ke IP configuration-nya. Kita masukkan IP address. Pertama kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.100. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Kemudian setelah di IP configuration, nah kita masuk ke service. Nah, pertama kita ke HTTP. Kita nyalakan HTTP dan HTTPS. Kita on-kan, klik on. Kemudian kita edit salah satu dari kelima file manager ini. Pilih edit. Nah, awalnya di sini itu Hi Cisco Treasure, tapi saya ganti menjadi Hi Nila Zara. Kemudian di sini saya tambahkan nama saya sendiri yaitu Nila. Welcome Nila to Cisco Packet Treasure. Opening doors to new opportunities mind wide open. Kemudian klik DHCP, nyalakan DHCP, on kan. Kemudian ini yang saya buat tadi, full name yang saya buat. Full name-nya yaitu Nila Zara Pool. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Kemudian start IP-nya yaitu IP address-nya yaitu 192.168.100.100. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian klik add, nanti akan muncul nilai maximum number users, itu otomatis akan terisi sendiri. Kemudian klik DNS, on kan kita. Kemudian saya tadi membuat nama di DNS yaitu Nila Zara strip 111555. Kemudian type record tabnya yaitu a record. Kemudian address-nya itu 192.168.100.100. Kemudian ke FTP. Nah, ini FTP yang telah saya buat tadi yaitu Nila Zahra, username-nya Nila Zahra strip 111555.com. Passwordnya Nila, kemudian ini dicentang semua. Kemudian tambah add. Setelah mengonfigurasi server dan mengaktifkan HTTP, DHCP, DNS, dan FTP,
Kemudian kita masuk ke wirelessnya. Kita konfigurasi wirelessnya. Kita masuk di sini ada GUI, pencet GUI, kemudian ada setup, pencet setup. Nah, ini internetnya itu sebelumnya itu dipasang di automatic configuration DHCP. Nah, saya ganti ke static IP. Di sini. Kemudian saya ganti internet IP address-nya yaitu 192.168.100.2, kemudian subnet mask-nya yaitu subnet mask-nya itu 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Dan anak satunya yaitu 192.168.100.100. Kemudian di sini ada IP address lagi pada router IP. Nah, kita ganti menjadi 192.168.5.1. Kemudian ini subnet mask-nya udah terisi otomatis yaitu 255.255.255.0. Kemudian di DHCP servernya ini enable-nya sudah keklik sendiri dari sana. Kemudian start IP yaitu ini sebelumnya itu di 5, saya ganti 2. Kemudian maksimum numbernya itu kemarin itu di 100, saya ganti 10. Kemudian save setting nanti akan muncul di IP address range. IP address range-nya itu berubah jadi 192.168.5.2/11. Setelah itu, nah sebelum itu di sini itu tidak ada kabel yang garis putus-putus seperti ini di laptop. Nah, kosong. Jadi saya mengganti physicalnya dari PT Laptop NM1CVE ini, saya ganti ke WP-C300N. Kemudian zoom, ini klik off biar bisa mengganti. Jadi gini caranya. Terus kita masukkan lagi, nyalakan lagi, nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu sama seperti laptop 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di desktop kita lihat di IP configuration. Nah, awalnya itu static, kemudian kita ganti DHCP dan hasilnya seperti ini. Begitupun laptop 1 dan laptop 2 sama. DHCP dari static ke DHCP seperti ini. Kemudian laptop 2 juga dari static ke DHCP. Seperti ini. Kemudian kita ke router 3 atau router PTMPT. Nah, ini sebelumnya sudah saya codingkan. Nah, mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Yang benar itu bukan maksudnya kesalahan, tetapi kayak setiap kalau di close nanti ini akan naik terus codingannya. Jadi ini saya tadi buat laporan, sudah saya screenshot dan sudah saya masukkan laporan. Ini dia yang benar. Ini awalnya. Ini proses awal saya. Ini proses awal baru. Tadi saya sempat nge-record tapi nggak ke save. Akhirnya saya buat baru lagi recordan. Ini yang codingan pertama saya buat. Kemudian ini yang untuk menentukan nilai show IP router di sini. Jadi nilai IP router di sini tuh keangkat, jadi nggak kelihatan. Jadi saya tunjukkan yang di sini. Kemudian sudah tulis lagi ke IP router yang ketiga, ke-1, mohon maaf, ke-1. Sama seperti tadi, yaitu enable config, kemudian intfa 0/0, IP address 51.1.51.255.255.255.252, kemudian no shutdown, kemudian ganti fast ethernet, kemudian fast ethernet selanjutnya yaitu intfa 0
per 1 IP address-nya yaitu 1.168.67.1 yaitu 255.255.255.0, kemudian no shutdown, kemudian exit, kemudian ganti. Nah, ini ganti lagi. Sudah saya cantumkan di laporan Agir. Sama seperti router 2-nya itu naik ke atas, jadi mohon maaf kalau tidak bisa kerekam di sini karena saya sudah merekam bolak-balik. Ini udah rekaman yang ke-6 kalinya. Di sini ada enable, kemudian config, int fa 0 per 0, kemudian IP address 66.66.66.2, 255.255.252, no shutdown, exit. Kemudian int fa fast ethernet 0 per 1, IP address 128.168.65.1, kemudian 255.255.255.0, no shutdown. Kemudian exit DHCP. Nah, setelah dikonfigurasi di coding di CLI tersebut ketiga-tiganya, nah maka saya akan memasukkan IP DHCP pool Zahra ini, dan yang satunya lagi beda nama. Nah, ini mana ya? IP DHCP pool Nila Zahra. Network, ini networknya, ini DNS servernya, ini defaultnya, ini IP routernya, kemudian N, kemudian show IP router, ini dia tandanya berhasil kalau keluar. Sama yang seperti satunya lagi di router 2. IP DHCP pool Zahra network sekian, DNS server sekian, default sekian, kemudian exit, kemudian IP router sekian, kemudian N konfigurasi, terus tunjukkan IP router, maka muncul ini. Setelah muncul semua, nah kita cek tes PC-nya. Nah, dari statik kita ubah ke DHCP. Nah, hasilnya seperti ini. Sama seperti PC-PC lainnya, PC-PC lainnya. Nah, statik ke DHCP seperti ini. Dari statik ke DHCP. Sama dari statik ke DHCP juga. Sudah. Kalau gitu, nah ini yang sudah saya coba tadi delete, kemudian coba kirim pesan dari PC2 ke server. Maaf, nggak bisa. Nah, dari kirim pesan dari PC2 ke server sukses. Dari laptop 1 ke server 0 sukses ya. Dari PT 0 ke server 0 sukses. Kita coba yang seberangan, alhamdulillah sukses. Ini dia bukti cobanya. Setelah itu kita coba lihat pingnya. Saya pakai misal PC 3, tadi yang saya coba itu PC 2. Ini berhasil antara PC 2 dengan PC 3. Ini menunjukkan 0% loss, berarti tidak ada kesalahan, maka ditandakan berhasil. Dan PC 0 juga saya tadi coba. Nah, PC 0 dengan PC 1 ini 0% loss, berarti tidak ada kesalahan, berarti sukses. Kemudian kita lihat di sini, kita ke DNS server, kemudian pencet ini, klik, kita salin name-nya, kemudian uji coba di PC 0. Kita ke web server. Nah, klik Nila Zahra,
Go, kemudian ada tulisan seperti ini. Hi Nila Zara, welcome Nila to Cisco Pocket Treasure, opening doors to new opportunities, mind wide open. Sekian, terima kasih penjelasan dari presentasi UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.